kedua, pertanyaan adalah mengapa EIL lebih applicable untuk digunakan dibanding EFL di Indonesia? Jawabannya sama dengan pertanyaan yang sama tadi ya. Pertama sebetulnya, kenapa? Karena memang kondisi kita bahwasanya pembelajar dari negara-negara berkembang itu mereka bukan hanya penutur yang memiliki satu bahasa, tapi banyak bahasa. Bahkan mereka belajar bahasa Inggris setelah belajar beberapa bahasa. Bisa jadi trilingual ataupun bukan bilingual saja, tapi multilingual sekarang. Jadi ini kalau saya analogikan begini, kesalahan tadi. Kalau kita menyalahkan orang yang ngomong bahasa Indonesia hanya karena dia menggunakan logat bukan logat Indonesia yang sebenarnya, ya, tetapi pakai logat Jakarta atau mungkin logat Madura, orang yang menyalahkan orang menggunakan bahasa Inggris tidak menggunakan standar logat di sana, itu sama ibarat orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia menggunakan logat yang memang bukan logat Indonesia itu. Ya betul, faktanya memang seperti itu, sama. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang harus menggunakan logat ini, padahal dia sejak lahir sudah logatnya seperti itu. Ketika dia menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris lah katakan seperti itu. Jadi sah-sah saja, yang penting pesan yang disampaikan bisa dipahami. Jadi tujuan utamanya itu. Pesan yang ingin kamu sampaikan itu apa ketika kamu berkomunikasi? Bukannya kamu ingin menunjukkan ini loh cara pengucapannya, ini loh kira-kira jadi sebetulnya tidak perlu, dan itu saya rasa tidak penting. Nah, kita punya ciri khas sendiri. Ujung-ujungnya bukan malah komunikasi ya, iya, malah tengkar gara-gara salah membenarkan grammar salah, pronunciation salah. Jadi sibuk di situ, padahal pesannya yang jauh lebih penting bukan benar atau tidaknya grammar itu tadi. Nah, tetapi kalau dalam tahap pembelajaran nih, kesalahan atau pengkoreksian itu dilakukan, tujuannya untuk sama-sama saling memperbaiki insight pengetahuannya dengan cara menyalahkan temannya yang salah, itu apakah itu sah-sah saja begitu? Tentu itu tidak benar dong kalau kita saling menyalahkan. Kenapa? Satu, tentu temannya akan enggan untuk belajar lebih giat lagi kan, nah untuk berkembang. Jadi kalau saran saya silakan melakukan pengoreksian, pembenaran ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Tetapi siswa kita atau pembelajar kita juga perlu dikenalkan tentang fakta ini, tentang fakta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca, sehingga mereka sadar bahwasanya bahasa Inggris ini digunakan oleh berbagai macam orang yang berbeda dengan target dan tujuan yang berbeda juga ya. Tujuan yang berbeda. Oh ya, kalau kita lihat seperti di Pare contohnya, kan teman-teman di Pare yang datang kursus di Kampung Inggris Pare, di sana mereka memiliki target dan tujuan yang berbeda, semuanya serba dilimitasi. Pertama limitasi waktu, kadang ada yang cuman hanya memiliki waktu 2 minggu, 1 bulan untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, kadang teman-teman juga ada yang sering merasa dia itu percuma kursus di sana gitu. Nah, itu awal mulanya karena memang pengajarannya atau orang tersebut karena dia menganggap bahasa Inggris itu semua sama sehingga dia pelajari semua, padahal itu ada tahapan-tahapannya yang mana yang lebih penting untuk didahulukan dipelajari. Oke, gitu ya. Berarti kalau pengguna bahasa mungkin fokus grammar sama pronunciation tidak lagi menjadi fokus utama ya, tapi lebih kepada bagaimana dia mampu berkomunikasi, membuat si lawan bicara dapat dengan mudah memahami maksud dia selama dia menggunakan bahasa Inggris sendiri. Yeah. Tapi kalau untuk language learner, misal kayak saya begitu, penting untuk mengetahui apa saja sejarahnya, apa saja variasi-variasinya untuk memberikan pengenalan yang lebih dalam begitu ya. Mungkin itu sebagai dasar, tidak apa-apalah pengetahuannya. Tapi intinya tujuan belajar bahasa Inggris terutama kan tentu untuk menjadi effective speaker. Apa itu effective speaker? Seseorang yang bisa menyampaikan pesan dalam berbicara maupun menulis dengan sangat baik sehingga orang bisa memahami juga dengan sangat baik. Kita lihat ada beberapa orang yang berbicara menggunakan bahasa Inggris, pronunciation-nya kok terlihat bagus atau disengaja membagus-baguskan, kosakatanya juga dibuat kosakata yang idiom-idiom semua, tetapi pesan yang disampaikan sulit untuk diterima. Nah, itu tentu kalah dibanding yang effective speaker ini tadi. Oke.
bagus di situ bisa kita sebutkan belum tentu benar, begitu kan? Itu bagus belum tentu benar. Kalau bagus itu kan hanya dilihat dari fisik, sistem atau struktur bahasa, yaitu grammar, pronunciation, oh bagus kan. Tetapi belum tentu pesan yang dia sampaikan itu berbobot, dalam tanda kutip benar. Nah itu tadi yang perlu kita perhatikan. Saya mungkin bisa simpulkan begini, bagus belum tentu benar, benar pun belum tentu juga dianggap itu yang lebih baik atau itu yang seharusnya dilakukan. Ya betul. Melihat konteksnya apakah ini dalam IFL atau IIL atau mungkin mereka hanya untuk tujuannya show up atau mungkin praktek saja begitu. Betul. Oke. Dan untuk yang terakhir nih, harapan Mas Farouk sendiri sebagai salah satu pegiat bahasa Inggris ya di Indonesia terhadap pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris Indonesia, harapannya seperti apa? Berdasarkan penelitian dan pengamatan saya, tentu harapan yang ada adalah para pengajar bahasa Inggris maupun peneliti mulai meningkatkan diskusi-diskusi ilmiah ataupun tulisan-tulisan penelitian ataupun ngobrol, bincang-bincang seperti ini yang membahas tentang English as a global language. Jadi penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa global dan pengaruhnya terhadap pengajaran bahasa Inggris kita. Nah, itu yang masih sangat jarang di kita dan masih belum banyak dibahas juga di beberapa forum ilmiah seperti diskusi mingguan maupun konferensi. Jadi sudah saya sampaikan tadi pentingnya pengetahuan dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa global di tengah-tengah orang-orang yang berbeda di level internasional. Jadi tugas kita adalah untuk meningkatkan lagi diskusi-diskusi seperti itu. Jadi kalau mungkin itu harapannya Mas Farouk, mungkin saya bisa simpulkan dengan bahasa lainnya. Kalau guru berhenti belajar, berarti dia mencoba untuk hidup tanpa bernafas. Bisa disimpulkan begitu? Ya, istilahnya bisa dikatakan. Artinya meskipun guru pun tetap harus terus belajar, terus memperkaya pemahamannya, terutama dengan teori yang tidak masih banyak orang tahu ya. Dan update keilmuan, sehingga ketika kita mengajar anak didik kita di kelas, wawasan kita bisa luas dan kita bisa memfasilitasi mereka dengan tujuan yang benar untuk penggunaan bahasa Inggris di masa depan. Berarti buah tidak jatuh jauh dari pohonnya pun itu juga berlaku dalam konteks ini ya? Iya, antara guru dan siswa. Apa yang murid yakini untuk dipraktekkan, tentu itu berasal dari pengajaran yang diberikan oleh guru itu tadi. Kalau siswanya gagal, siapa yang paling bertanggung jawab lebih dalam hal tersebut? Waktukah? Atau niatnya dia, motivasinya, atau mungkin guru? Tentu guru, faktor utama adalah guru. Guru berhubungan dengan materi yang diberikan. Walaupun motivasi anaknya tinggi, tetapi wawasan gurunya tidak luas, materi yang diberikan tidak cocok, pasti gagal. Ya, itu. Oke, seperti yang pernah saya juga dengar sewaktu saya masih kuliah, target yang tidak didapatkan atau tidak dicapai dengan baik oleh siswa itu hampir 100% itu dari guru gitu ya. Ya. Beberapa persennya dari faktor X lah, ya bisa mungkin waktu, lingkungan, orang tua atau segala macam, dan motivasi juga. Oke, itu cukup sekian dari kami dan nanti kita bisa lanjut di video saya selanjutnya. Dan mungkin teman-teman kalau butuh beberapa pengetahuan lagi silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.